Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan melanjutkan belajar membaca kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah. Kita sudah sampai pada syurutu wujubis shaumi. Qala al-musannifu syurutu wujubis shaumi, tining panikah banyak syarat wajib puasa. Ai idza tawaffarat hadhihi syurutu wajaba shaumu wa hiya khamsatun. Ai tekeseh idza tawaffarat nalaikana sampurna hadhihi syurutu panapa panika banyak syarat wajib maka wajib as-shaumu panapa pasah. Wa hiya bentining hadhihi syurut khamsatun panika lima. Jadi ini mengenai syarat-syarat wajib puasa, yang mana apabila syarat-syarat ini telah terpenuhi semua, maka seseorang wajib untuk berpuasa. Demikian misalkan apabila ternyata salah satu di antara syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka dia tidak wajib untuk berpuasa. Wa hiya khamsatun, dan syarat-syarat tersebut ada 5. Al-islamu fala yukhatabu bihil kafiru fid dunya wa ammal murtaddu fayajibu alaihi al-qada'u idza raja'a ilal islami taghlidhan alaihi. Al-islamu panika islam fala yukhatabu maka ta ikhitabi bihi kalaban saum al-kafiru pasira orang kafir fid dunya itunya. Syarat wajib puasa yang pertama ialah Islam. Maka yang diwajibkan untuk berpuasa ialah orang Islam. Sehingga kalau bukan orang Islam tidak wajib. Sebagaimana yang disebutkan di redaksi berikutnya ialah fala yukhatabu bihil kafiru fid dunya. Orang kafir tidak dikenai khitab, orang kafir tidak dikenai tuntutan wajib untuk mengerjakan puasa fid dunya, di dunia. Maknanya apa? Berdasarkan yang tertera dalam kitab Hasyiah Al-Mihi, yang merupakan kitab hasyiah atas syarah Imam Romli terhadap matan Siti Mas'alah, ialah fala yajibu ala kafirin asliyin, puasa tidak diwajibkan kepada orang kafir asli. Maksudnya ialah bimakna annahu la yutlabu bihi minna talab adain. Maksudnya ialah tidak wajibnya itu bagaimana sebenarnya? Ialah maksudnya tidak ada tuntutan bagi kita untuk menuntut dia supaya mengerjakan ibadah puasa. Amma minasyari'i fahuwa mutalibun bihi talab adain. Adapun syariat tetap menuntut dia untuk melakukan ibadah puasa. Bagaimana gambarannya? Wong dia kan kafir, tidak sah juga kan? Ya makanya bi ayyuslimah fayati bihi. Gambarannya ialah di bi ayyuslimah, dengan cara ia masuk Islam dulu, fayati bihi, kemudian ia bisa melaksanakan atau melakukan kewajibannya, ialah ibadah puasa. Bidalili mu'aqabatihi alaihi fil akhirah, dengan adanya dalil atau sebab adanya dalil bahwasannya orang kafir akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat sebab meninggalkan kewajiban-kewajiban, di antaranya ialah puasa. Jadi hakikatnya orang kafir itu sebetulnya juga diperintahkan untuk mengerjakan cabang-cabang syariat seperti sholat dan puasa. Hanya saja caranya ialah dengan masuk Islam dulu, ya. Makanya di akhirat nanti orang kafir itu di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri akan mendapatkan iqaban zaidan ala iqabil kufri, akan mendapatkan siksa yang lebih, siksa tambahan atas siksa kekafirannya, ya. Jadi di samping nanti ia disiksa karena ia kafir, juga dia disiksa karena ia telah meninggalkan kewajiban-kewajiban dalam syariat seperti sholat dan puasa.
Ya, maka itu yang dimaksud dengan redaksi yang ada berikutnya ialah fala yukhatabu bihil kafiru fid dunya. Ya. Jadi sekali lagi orang kafir sebetulnya berdasarkan keterangan yang tadi ya, sebetulnya juga dituntut untuk mengerjakan ibadah atau mengerjakan kewajiban-kewajiban, hanya saja syaratnya harus Islam dulu. Ya. Bahkan di Hasyiah Bajuri juga dilanjutkan ibarahnya li'annahu mukallafun bi furu'is syariah. Karena sesungguhnya orang kafir itu mukallafun bi furu'is syariah, juga ditaklif, kena hukum taklif ya, atas cabang-cabang syariat ya. Jadi seperti yang disampaikan tadi, mestinya begitu ya. Jadi jangan salah memahami fala yukhatabu bihil kafir fid dunya. Ya, itu jadi harus Islam yang pertama ya. Harus Islam, sehingga kalau sudah Islam dia wajib untuk mengerjakan puasa. Untuk kafir asli bagaimana? Sebetulnya dia juga wajib, dia juga mendapatkan kewajiban dari syariat. Hanya saja dia tidak Islam, maka dia tidak bisa mengerjakan kewajibannya. Maka mestinya yang dilakukan ialah ia harus masuk Islam, kemudian ia mengerjakan kewajiban-kewajiban, diantaranya ia adalah puasa. Kalau tidak, maka orang kafir tersebut akan mendapatkan siksa tambahan dari Allah nanti di akhirat, selain dari siksa kekafirannya itu. Kemudian wa ammal murtaddu fayajibu alaihi alqada'u idza raja'a ila al-islam taghlidhan alaihi. Wa ammal murtaddu ban anapun tining murtad fayajibu maka wajib alaihi atas murtad alqada'u panapa akeun teh idza raja'a nalika abalih pasira murtad ila al-islam ida Islam taghlidhan karena mabre alaihi atas murtad. Untuk murtad bagaimana? Tadi kan yang dibahas orang kafir asli. Sekarang orang kafir tapi dia maksudnya kafir murtad, artinya dia pernah Islam ya, dia pernah Islam. Maka untuk orang murtad ini dia tidak wajib ya, dia wajib untuk mengqadha puasanya. Artinya kalau selama murtad mestinya dia harus mengerjakan puasa, tapi karena ia murtad sehingga puasanya tidak sah ya. Maka ketika dia sudah kembali lagi kepada Islam, masuk Islam lagi, maka dia punya kewajiban untuk mengqadha puasa yang ditinggalkan selama ia dalam keadaan murtad ya. Makanya itu redaksi dalam kitab lain disebutkan fala yasihhu minhu halal riddah, fala yasihhu minhu halal riddah ya. Saya bacakan dari awal, fayajibu alal murtaddi wujub mutalabatin bihi bi ayyuqala lahu aslim wasum ya. Jadi sekali lagi untuk orang murtad itu juga ada kewajiban untuk orang murtad itu, yaitu untuk agar supaya dituntut, ada kewajiban untuk menuntut supaya orang murtad tadi mengerjakan puasa bi ayyuqala lahu aslim wasum, dengan mengatakan kepada dia aslim, kita disuruh masuk Islam kemudian disuruh untuk berpuasa. Mengapa demikian? Karena fala yasihu minhu halal riddati, karena puasanya tidak akan sah selama dia dalam keadaan murtad, sehingga perlu untuk dituntut supaya masuk Islam, kemudian disuruh setelah masuk Islam barulah disuruh untuk berpuasa ya. Masuk Islamlah kamu, kemudian berpuasalah. Itu tuntutan yang wajib diberikan kepadanya ya, walaupun dia dalam keadaan murtad. Mengapa harus ada tuntutan seperti itu? Ya karena puasanya tidak akan sah selama dia dalam keadaan murtad. Fayaqdihi ba'dal audi lil islami, maka karena selama dalam keadaan murtad itu puasanya tidak akan sah, maka dia punya kewajiban untuk mengqadhanya ketika sudah kembali lagi masuk Islam. Taghlidhan alaihi. Mengapa demikian? Mengapa harus mengqadha? Karena taghlidhan alaihi, karena supaya menjadi pelajaran ya, karena biar tidak dianggap remeh untuk memberatkan dia ya. Jadi ini berbeda dengan orang kafir asli. Kalau orang kafir asli ketika sudah masuk Islam, dia tidak ada kewajiban untuk mengqadha puasanya selama ditinggalkan dalam selama untuk mengqadha puasanya
selama ia kafir tidak ada kewajiban itu, agar tujuannya ya agar orang kafir itu semakin menyukai terhadap Islam. Tapi berbeda dengan orang murtad. Kalau orang murtad itu ketika dia sudah kembali lagi masuk Islam, maka dia punya kewajiban untuk mengqadha puasanya selama ia tinggalkan di waktu murtadnya itu. Kemudian syarat berikutnya at-taklifu. At-taklifu ay ayyakuna balighan aqilan. At-taklifu panika taklif ay tekeseh ayyakuna nyatana kotuh bed pasirah orang balighon panika belik akilan tor andi akal. Jadi syarat wajib puasa yang kedua ialah taklif ya. Taklif itu ilzamu ma fihi kulfatun. Ilzamu ma fihi kulfatun. Jadi apa namanya ya? Membebani sesuatu yang dalam sesuatu tersebut ada kulfah, ada kepayahan, ada musyaqqah ya, baik dalam mengerjakan atau meninggalkan. Jadi misal seorang pencuri, apabila dia punya peluang untuk mencuri, maka dia akan berat untuk tidak mencuri, untuk meninggalkan aksi mencurinya itu. Ya, itu namanya ada kulfah. Juga misalkan sholat ya, seseorang ketika mengerjakan sholat itu berat ya, namanya di situ ada kulfah. Jadi ada kepayahan ya, ada kemusyaqqah, ada musyaqqah di situ ya. Jadi itu taklif. Kemudian orang yang taklif, orang yang sudah dibebani sesuatu yang di dalamnya ada musyaqqah, ialah namanya mukallaf. Dan mukallaf itu, syarat mukallaf itu ialah dua, balighun aqilan, ialah orang baligh dan berakal ya. Jadi intinya yang kedua, syarat wajib puasa ialah balighun aqilan, dengan kata lain ialah mukallaf. Siapa mukallaf? Orang baligh dan berakal. Ini syarat wajib puasa yang kedua. Jadi yang pertama tadi Islam, kemudian orang Islam tadi harus baligh dan juga berakal. Kemudian wa ammas sabiyyu ban anapun tining nak kana fayajibu maka wajib ala wali amrihi atas sing nguasaih urusan nah sobi ayyamurahu panapa kutu marintah pasirah wali hudak sobi bisomi keleban pasah di sab'i sinina karena umur petok banyak tahun. Wa yatriba ban mukol pasirah wali hudak sobi idza tarukana laikan atingkel pasirah sobi hudak pasah li asyri sinina karena umur 10 banyak tahun. In atokoh lamun mampu pasirah sobi hudak saum. Maka karena tadi yang diwajibkan untuk berpuasa ialah mukallaf, yakni orang yang sudah baligh dan punya akal, maka bagaimana dengan sobi? Jadi kalau sobi itu anak-anak ya. Jadi kalau masih anak-anak, maka dan anak itu sudah tamyiz ya, berdasarkan syarat sah puasa yang sudah dibacakan sebelumnya. Jadi kalau sobi yang sudah tamyiz, sudah sampai pada batasan memayyiz, sudah pintar ya, sudah bisa membedakan sobi itu sesuai yang disebutkan kemarin. Batasan anak sudah disebut sebagai anak yang sudah tamyiz sekiranya ia sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, kemudian cebok sendiri ya, tanpa perlu bantuan orang lain, maka anak tersebut sudah dikatakan sebagai anak yang memayyiz ya. Anak yang memayyiz itu bagaimana kewajibannya? Secara kewajiban untuk puasa dia tidak wajib karena dia belum baligh, belum berakal. Maka yang wajib di sini ialah walinya. Walinya entah ayahnya atau kakeknya ya, dia berkewajiban untuk memerintahkan sobi tadi untuk berpuasa, diperintah untuk berpuasa. Jadi sobi tadi diperintah, wajib disuruh oleh walinya untuk berpuasa. Ya, ketika anak yang sudah memayyiz tadi, ketika anak yang sudah memayyiz tadi telah berumur 7 tahun.
Dan juga wajib untuk wali apabila sobi apabila sobi tadi apabila sobi tadi tidak berpuasa ketika ia sudah berumur 10 tahun. Jika memang sobi itu atau anak tersebut mampu untuk melakukan puasa. Jadi saya ulangi, untuk anak kecil yang sudah mumayyiz, maka bagi walinya wajib menyuruhnya untuk berpuasa di saat anak tadi sudah umur 7 tahun, dan walinya wajib memukulnya apabila si anak tadi tidak melakukan ibadah puasa di saat umur 10 tahun. Namun apabila anak tersebut memang mampu untuk berpuasa, ya. Di sini batasannya ada ibarah, ya, ada ibarah. Itu dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri, ya. Begini, fala yu'marani qablahu walau ba'da sab'i. Maksudnya bagaimana? Artinya begini, sobi itu, ya, sobi itu, anak kecil itu yang masih belum tamyiz itu tidak wajib untuk disuruh, ya, tidak wajib. Bahkan bagaimana mau wajib disuruh, ya, tidak wajib disuruh ketika dia belum tamyiz, walaupun dia sudah umur 7 tahun, ya, walaupun dia sudah umur 7 tahun, ya. Mengapa? Li'anna ghairal mumayyiz la tasihhu ibadatuhu. Karena anak yang belum mumayyiz itu ibadahnya tidak sah. Fakaifa yu'maru biha? Bagaimana mungkin ia diperintah untuk sholat sementara ibadahnya tidak akan sah? Kan percuma untuk diperintah untuk sholat, untuk melakukan ibadah, untuk melakukan puasa, karena ibadahnya tidak sah. Mengapa tidak sah? Karena dia belum mumayyiz. Maka di sini sebetulnya walaupun sudah umur 7 tahun tapi ternyata anak tersebut belum tamyiz, ya, masih belum bisa apa-apa, ya, maka tidak ada kewajiban bagi walinya untuk memerintahkan baik untuk puasa atau bahkan sholat, ya. Itu tentang taklif. Jadi yang kedua, syarat wajib puasa yang kedua ialah taklif, atau dengan kata lain mukallaf. Mukallaf itu maksudnya orang yang sudah baligh dan punya akal. Kemudian yang ketiga, al-itaqatu ay al-qudratu alaihi, wal itaqatu takunu hissan wa syar'an. Al-itaqatu panika mampu atau berkuat, ay tegese al-qudratu panika mampu alaihi atas puasa. Jadi syarat yang ketiga ialah mampu untuk berpuasa. Wal itaqatu takunu hissan wa syar'an. Wal itaqatu bentening mampu takunu panika beda panapa mampu hissan panika dalam panca indra dalam pangrasa, wa syar'an ben syara'. Jadi kategori mampu itu ada yang mampu secara hisan artinya secara fisik, secara nyata dapat dilihat, oh iya mampu. Kalau dia mampu dapat dirasakan oleh panca indera, nyata berarti, ya, mampunya itu nyata. Kemudian ada mampu itu secara syara mampu, ya. Yang pertama, hisan. Fala yajibu ala syaikhi al-harimi wal maridi alladhi la yurja bur'uhu. Hisan dalam pangrasa atau dalam panca indra. Fala yajibu ala syaikhi, fala yajibu maka tak wajiban apa-apa ala syaikhi atas orang tua, al-harimi se lemah, wal maridi ben orang sakit, alladhi se al-marid la yurja seta bisa yarab bur'uhu panapa bereseh al-marid atau bereseh alladhi. Yang pertama, mampu secara hisan. Maksudnya mampu secara fisik, ya. Kemampuannya dapat dirasakan oleh panca indera. Sehingga kalau memang tidak ada mampu secara fisik, ya, maka tidak diwajibkan. Ialah misalkan bagi orang yang sudah tua renta atau orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya. Jadi dua orang ini termasuk kategori orang yang tidak mampu untuk berpuasa, dan itu sifatnya secara nyata, secara fisik memang kelihatan kalau dia itu tidak mampu, ya. Kemudian yang kedua, syar'an. Bagaimana mampu yang dimaksud mampu secara syar'an, mampu secara syara'? Ialah fala yajibu 'alal haidi wan nufasa'i, fala yajibu maka tak wajib alal haidi atas orang bini haid, wan nufasa'i ben orang bini nifas, banyak orang bini nifas. Yang kedua, mampu secara syara'.
maka fala yajibu 'alal haidi wan nufasa, maka tidak ada kewajiban bagi wanita haid dan wanita nifas. Karena walaupun secara hissi, secara panca indera dapat dirasakan bahwa wanita haid, misalkan wanita tersebut misalkan masih muda, masih segar ya, secara panca indera dia punya kemampuan, cuma secara syara dia tidak bisa untuk berpuasa. Mengapa tidak bisa? Karena lagi haid, dia sedang nifas. Itu yang dimaksud ya. Kemudian yang keempat, as-sihhatu fala yajibu 'alal maridi. Yang keempat, menikah sehat, fala yajibu, maka tak wajib 'alal maridi, atas orang yang sakit. Wa dhabitul maradil mubihil wal mubihil fitri huwa alladhi yukhafu minhu al-halaku aw ta'akhkharu shifai aw ziyadatul maradi wa dzalika ma yusamma mahdzurat tayammumi. Yang keempat ialah as-sihhatu, panikah sehat, fala yajibu, maka tak wajib 'alal maridi, atas orang songkan. Karena syarat yang keempat ini adalah harus sehat. Syarat wajib puasa yang keempat ialah sehat, sehingga tidak wajib bagi orang yang sakit. Cuma di sini sakit itu ada barometernya, ada batasannya, tidak sembarangan sakit kemudian dia tidak wajib puasa ya. Seperti apa kategori sakit yang ia diperbolehkan untuk tidak berpuasa? Wa dhabitul maradi bantining palangkernah sake al-mubihi sing ngoliaki panapa sake lil fitrih kangkui muka huwa tining al-marad, tining dhabitul marad al-mubih lil fitri alladzi panika orang yukhafu se'kobatere min hudari alladzi al-halaku panapa rosak aw ta'akhuru syifai atau lambat beres au ziyadatul maradi atau atambana sakit. Maka barometer atau batasan sakit yang memperbolehkan untuk tidak berpuasa ialah sakit yang dikhawatirkan akan mengalami kebinasaan, akan mengalami lambatnya kesembuhan, atau bahkan dengan sakit tersebut apabila berpuasa sakitnya akan bertambah ya. Wadzalika ma yusamma mahdzurat tayammumi, wadzalika bantining ka disa huwa alladzi yukhafu minhu al-halak ila akhirih, ma panika barang yusamma senyamai panapa ma mahdzurat tayammumi, mahdzurat tayammum. Apa itu mahdzurat tayammum? Ialah keadaan yang diwaspadai yang memperbolehkan seseorang untuk tayammum. Keadaan yang dikhawatiri atau keadaan yang perlu untuk diwaspadai yang memperbolehkan untuk tayammum. Jadi kesemua kekhawatiran yang tadi disebutkan ialah khawatir binasa, khawatir lambat sembuh, kemudian khawatir akan bertambah sakit apabila puasa, itu dalam disebut dengan istilah mahdzurat tayammum. Ya, sesuatu atau keadaan yang perlu diwaspadai yang memperbolehkan untuk tayammum. Yang kelima, al-iqamatu panika aku bengkoh, fala yajibu, maka tak wajib alal musafiri, atas orang yang seperjalanan, alladzi musafir yusafiru seperjalanan pasrah, alladzi safaran keleban perjalanan tawilan silanjeng itsnaini wa sab'ina kilometrin, nyatana belum polo isnaini wa thamanina ya, isnaini wa thamanina kilometrin, nyatana belum polo 2 kilometer, mubahan se yuliaki, mubahan jadi daat kepada tawilan. Yang kelima yang merupakan syarat wajib puasa ialah iqamah. Iqamah itu mukim, tidak sedang perjalanan ya, tidak sedang musafir iqamah itu. Maka tidak wajib bagi musafir yang mana ia telah melakukan perjalanan panjang, yaitu 82 km ya, sebagaimana masafatul qasrih ya. Ya, melakukan perjalanan panjang selama 82 km, dan juga perjalanannya itu harus mubah, bukan perjalanan maksiat ya. Jadi sekali lagi diulang bahwa syarat yang kelima ialah yang wajib berpuasa ialah mukim, sehingga tidak diwajibkan untuk berpuasa bagi orang musafir yang melakukan perjalanan panjang yang mencapai 82 km, dan juga perjalanannya harus
perjalanan yang diperbolehkan, bukan perjalanan maksiat. Jadi kalau untuk walaupun sudah sampai 82 kilo, kemudian perjalanannya itu bukan perjalanan yang mubah, akan tetapi perjalanan yang dilarang, misalkan untuk mencuri, untuk merampok dan segala macam, maka di situ tidak ada keringanan, ya, tidak ada keringanan, artinya tidak ada kebolehan untuk tidak berpuasa. Kemudian apa syaratnya musafir yang kemudian diperbolehkan untuk tidak berpuasa dalam perjalanannya itu? Wa yustaratu wa nisyarataki li jawazil fitrih ekaan di olenah muka fis safari dalam perjalanan ayu safiroh panapah kotu perjalanan pasara musafir qabla tulungil fajri sebelumna metu fajr. Jadi disyaratkan ya, orang musafir itu yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa itu disyaratkan perjalanannya itu harus terjadi sebelum terbit fajar. Wal afdalu as-shaumu lil musafiri illam yashukku alaihi. Wal afdalu bantining selebih utama as-shaumu paneka apasah lil musafiri kan di orang si musafir illam yashukku lamun tak melarat panapa puasa alaihi atas musafir. Fa in syaqqa maka lamun melarat panapa apasah fal fitruh maka tining muka afdalu paneka lebih utama. Yang paling afdol, yang paling utama bagi orang musafir itu jika memang tidak memberatkan, tidak mendapatkan musyaqqah, kepayahan, maka dia lebih utama buat berpuasa. Cuma kalau misalkan ada masyaqqah, ada kekhawatiran, maka dia itu lebih utama, lebih afdol untuk tidak puasa. Itu saja ya dari kami. Pembacaan kitab At-Taqritus Sadidah, mudah-mudahan bermanfaat dan berkah. Wallahu a'lam bishawab.